بالعلم وزينا بالحلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والطير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa amma Zainabu, adapun Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Sudah ya? Wattasi'atu adapun istri Nabi yang 9, Juwairiyatu ya Sayyidah Juwairiyah bintil Hars waqa'at yaumal muryasaya Juwairiyah bintil Haris waqa'at yaumal mursayaya fi sahmi Sabit bin Qais bin Syaman adalah budak perempuannya yang didapat setelah perang Mursyayaya atau perang Bani Mustaliq. Budak perempuannya Sabit bin Qais bin Syaman. Fakatabaha lalu kemudian mengakad kitabahkannya ala tis'i awakin minaz zahabi dengan tebusan 9 auk dari emas. Fa'ada'aha anha, ditebus lalu dimerdekakan dengan 9 auk emas. Fatazawwajah, dan Juwairiyah dinikah oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kanat ismuha Barrah, yang pada waktu itu namanya adalah Barrah. Asammaha sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah. Lalu kemudian Nabi Muhammad memberi namanya menjadi nama Juwairiyah. Wa kanat zata jamalin. Sayyidah Juwairiyah adalah perempuan yang memiliki kecantikan. Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Falam na'lam imra'atan aksara barakatan ala qaumiha." Atau Sayyidah Aisyah, kami tidak mengetahui seorang perempuan yang paling banyak barakahnya terhadap kaumnya minha daripada Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah ini termasuk seorang wanita yang paling banyak barakah di antara kaumnya, kata Sayyidah Aisyah. Wa tuwfiyat bil Madinah, dan Sayyidah Juwairiyah wafat di kota Madinah fi Rabiul Awwali, di bulan Rabiul Awal, sanata sittin wa khamsin, pada tahun 56 Hijriah. Waqad balagot sab'ina sanah, yang pada waktu itu usia Sayyidah Juwairiyah
70 tahun. Wasalla 'alaiha Marwan bin Hakam, dan telah mensolati jenazahnya sahabat Marwan bin Hakam. Tanbihun ini bahasanya tuh warning, peringatan. Qauluhu saudah wa ramlah yaqra'ani bi ghairi tanwin. Ini penjelasan manzumahnya. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Nah, lafaz Saudah dan Ramlah yuqra'ani, keduanya dibaca bi ghairi tanwinin, dengan tanpa memberi tanwin. Wa qauluhu Juwairiyah, sementara perkataan Sayyid Al-Marzuki Juwairiyah yuqra'u bis sukun, dibaca dengan sukun, huruf terakhirnya di sukun. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlatun Indun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Wa amma baqiyatul asma fatuqra'u bitanwin. Adapun nama-nama istri Nabi yang lainnya dibaca dengan menggunakan tanwin lil wazni, karena mengikuti wazan. Yang lainnya pakai tanwin, sementara pada lafaz saudatu wa ramlatu itu tanpa tanwin, sementara Juwairiyah itu dengan dibaca sukun huruf akhir. Wa qauluhu lil mu'minin, adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki lil mu'minin muta'alliqun berkaitan bimahzufin, terhadap huruf yang terhadap lafaz yang terbuang, sifat yang menjadi sifat li ummahatin, bagi lafaz ummahat. Lil mu'minina ummahatul mardiyah. Itu nazamnya. Wa qauluhu ummahat, sementara perkataan Sayyid Al-Marzuki ummahat itu khabar lil mubtada, bagi mubtada mahzufin yang terbuang. Maknanya wa kulluhunna, semua istri-istri Nabi itu menjadi mubtada, cuma di situ terbuang posisinya mahzuf. Misla ummahatil mu'minin, sama halnya seperti ibunya orang-orang yang beriman. Fil ihtarami wal ijlali, dalam bentuk memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hurmatu nikahihinna ala jamil umam, dan haram menikahi istri-istri Nabi, mantan istri-istri Nabi, ala jami'il umat, atas seluruh umat. Jadi seluruh umat itu dilarang menikahi mantan istrinya Nabi. Ala baqiyatil anbiya, hatta ala baqiyatil anbiya, bahkan atas seluruh para nabi wal mursalina, dan juga para rasul alaihimussalam. Li'annahum, karena ngapa dilarang baqiyatul anbiya wal mursalin, seluruh anbiya dan mursalin itu min ummati, termasuk daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilarangnya menikahi istri Nabi sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan. Qauluhu maradiyah,
bitakhfifil ya, dengan meringankan huruf ya-nya, maksudnya dengan tanpa tasydid, dil wazni karena mengikuti wazan, wa huwa khabarun li mubtada yang mana tes 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 menjadi khabarnya mubtada yang terbuat. Aidon sebagaimana ay wa kulluhun mardiyatun lillahi wa li rasulihi li ta'atihinna lahuma. Jadi sama halnya seperti mubtada yang sebelumnya, wa kulluhunna, seluruh istri-istri Nabi itu mardiyatun, diridai Allah wa li rasulihi, dan utusan Allah, li ta'atihinna karena ketaatan mereka lahuma kepada Allah dan Rasulnya. Khatimatun, pungkasan. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, waqad mata sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat an tis'in, meninggalkan 9 istri. Wa aqada ala 15, dan Nabi melaksanakan akad nikah kepada 15 perempuan. Yang ditinggalkan wafat Nabi yang masih hidup, setelah Nabi wafat yang masih hidup yang ditinggalkan ada 9. Tapi semasa hidupnya Nabi pernah melaksanakan akad nikah dengan 15 perempuan. Wajtama'a fi ismatihi, dan berkumpul di dalam penjagaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihdai asyara, 11 perempuan. Maksudnya semasa hidupnya baginda Nabi Muhammad ada 11 istri yang tidak pernah ditalak oleh baginda Nabi Muhammad. Wa talaqa isnataini, dari 15 tadi yang dicerai cuma 2. Wa tis'in, dan ada 9 perempuan allati tufiya anhunna, yang 9 istri yang ditinggal oleh wafat baginda Nabi. Di antaranya adalah Saudah binti Zam'ah, yang kedua wa Aisyah, yang ketiga wa Hafsah, yang keempat Ummi Salamah, yang kelima Zainab binti Jahsyin, yang keenam wa Ummi Habibah, yang ketujuh wa Juwairiyah, yang kedelapan wa Safiyah, yang kesembilan wa Maimunah. Haza tartibu tazawujihi, ini adalah urutan pernikahan baginda Nabi Muhammad iyahunna, kepada 9 istrinya tadi. Intaha, selesai apa yang dikatakan Imam Syarqawi. Jadi menurut Imam Syarqawi seperti itu tadi, Nabi wafat meninggalkan 9 istri, dan di dalam
masa-masa hidup Nabi itu Nabi melaksanakan akad nikah sebanyak 15 kali. Sementara yang diceraikan itu cuma 2. Berkata Hasan al-Adwi al-Hamzawi, Imam Hasan al-Adwi al-Hamzawi mengatakan fi Masyarikil Anwar, di dalam kitab Masyarikil Anwar, qala fil Mawahib, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam kitab Mawahib, wal muttafaqun alaih, dan disepakati keterangannya oleh para ulama, inna azwajahu, bahwa sesungguhnya istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati dakhala bihinna, yang digauli oleh baginda Nabi Muhammad, walam yutalliquhunna, dan tidak pernah diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad, ihdai asyarah imra'atan, ada 11 istri. Kalau menurut pendapatnya Imam Hasan al-Adwi al-Hamzawi, ada 11 istri yang digauli, maksudnya Nabi Muhammad berhubungan badan dengannya dan tidak diceraikan oleh baginda Nabi, itu jumlahnya ada 11. Sittun min Quraisyin, yang 6 dari bangsa Quraisy, wahun, yang mana mereka adalah Khuzaimah binti Khuwailid, yang kedua wa Aisyah binti Abi Bakrin, yang ketiga wa Hafsah binti Umar, wa Ummu Habibah, yang keempat Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yang kelima wa Ummu Salamah binti Abi Umayyah, yang keenam wa Saudah binti Zam'ah, wa arba'un Arabiyatun. Nah, yang 4-nya ini dari golongan Arabiyah, maksudnya min khulafa'i Quraisy, selain daripada bangsa Quraisy. Wa illa, kalau seandainya bukan dari bangsa Quraisy, fa kullu Arabiyatin, maka kesemuanya dari bangsa Arab, yaitu Zainab binti Jashin, wa Maimunah binti Haras, wa Zainab binti Khuzaimah, wa Juwairiyah binti Haras. Wa wahidatun Israiliyatun, yang satunya lagi istri Nabi, wahya, yaitu Sofiyah binti Huyai an-Nadiriyah. Intaha, telah selesai apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Adwi al-Hamzawi. Summa qala al-Hamzawi, lalu kemudian beliau Imam Al-Hamzawi berkomentar lagi, walam yazkur Raihana. Imam Hamzawi tidak menyebutkan Sayyidah Raihana minaz zaujati, termasuk daripada istrinya baginda Nabi. Wa zakaraha minas sarari, dan beliau menyebutkan Raihana bagian daripada budak-budak perempuan yang dimerdekakan Nabi. Wa amma ma'addaha zaujatun, adapun bila mana dibersamakan, dihitungkan jumlahnya, Raihana itu sebagai istri, fahunna isnata asyara, maka jumlah kalau jadi 12 imra'atan, istri, kalau dihitung beserta Raihana. Wa tuwfiya an tis'in, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 istri, minhunna, di antara mereka. Wa amma ghairuhunna, adapun yang bukan dari 9, mimman wahabbat nafsaha, yang mana di antara mereka ada yang menyerahkan dirinya kepada baginda Nabi, au khatabaha, atau Nabi melamarnya, walam yakid alaiha, akan tetapi Nabi tidak melaksanakan akad nikah kepada baginda Nabi, au khatabaha, atau
Nabi melamarnya. Walam yakin alaiha, akan tetapi Nabi tidak melaksanakan akad nikah kepada baginda Nabi, au khotobaha, atau Nabi melamarnya. Walam yakin kepada baginda Nabi, au khotobaha, atau Nabi melamarnya. Au khotobaha, atau Nabi wa amma ghairuhunna, adapun selain daripada 9 au khotobaha, adapun selain daripada 9 istri, iman diantaranya perempuan. Wa amma ghairuhunna, adapun selain daripada khotobaha, yang kemiknya beda. Adapun selain daripada cabut. Wa amma ghairuhunna, adapun maksudnya yang kemiknya beda. Adapun selain daripada wa amma ghairuhunna, adapun selain daripada yang 9 tadi, perempuan yang menyerahkan dirinya, au khotobaha, atau Nabi melamarnya, walam yakin alaiha, akan tetapi Nabi tidak melaksanakan akad nikah kepadanya, au aqada, atau Nabi melaksanakan akad nikah kepada perempuan tersebut, walam yadkhul biha, tapi beliau tidak menggaulinya, akad nikah kepada perempuan tersebut, walam yadkhul biha, tapi beliau limautin, dikarenakan mati, au tolakin, atau karena sebab ditalak, fanahwi salasina imrotan, maka jumlahnya ada 30 perempuan. Jadi Nabi atau Nabi sendiri melaksanakan akad nikah dengan perempuan itu, tapi Nabi tidak menggaulinya dikarenakan sebab diceraikan atau dikarenakan sebab kematian, belum sempat digauli, itu jumlahnya ada sekitar 30 perempuan. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam illa biwahyin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahi perempuan-perempuan kecuali atas perintah atau karena wahyu dari Allah. Ja'ani bihi Jibrilu, yang mana wahyu itu datang kepadaku, kata baginda Nabi, dengan perantara malaikat Jibril, min Rabbi, dari Tuhanku. Jalla wa azza, intaha, telah selesai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hamzawi tadi. Summa'lam, lalu kemudian ketahuilah, anna nikahahu sallallahu alaihi wasallam la budda fihi minas sirat, bahwasanya nikahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib menggunakan sirat, walau bilafzil hibbah, meskipun dengan lafaz hibbah.
Fayaqulu, misalkan baginda Nabi Muhammad mengucapkan sigot nikah tadi, zawajtu nafsi, aku nikahkan diriku, wa qabiltu hadza fi, dan aku terima nikahnya perempuan ini misalkan. Ghaira nikahil wahibbah nafsaha, berbeda dengan wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amma hiya fala yahtaju-laha, maka bila mana seperti itu wanita itu sendiri menyerahkan dirinya untuk dinikahkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka tidak diperlukan sigot ijab dan qabul. Nah, ini termasuk khususiyah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qalahu Asy-Syarqawi, sebagaimana yang dikatakan Imam Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah, adapun maqalah as-sadisah wal ashruna, yang ke-26. An Syaqiq al-Balkhi, dari Imam Syaqiq al-Balkhi, seorang sufi. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, karena Ibrahim bin Adham, beliau berkata bahwasanya Imam Sufi, seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham, yamshi, pernah berjalan, fi aswaqil Basrah, di pasar Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi, maka ketika Imam Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di pasar Basrah, akhirnya masyarakat pun berkumpul ilaihi, di hadapan Imam Ibrahim bin Adham. Jadi masyarakat tahu bahwasanya Imam Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama besar, seorang tokoh sufi yang luar biasa ilmunya, sehingga ketika beliau berjalan di pasar, masyarakat pun berkumpul ingin mendapatkan wejangan nasihat dari beliau. Qala Ibrahim bin Adham, maka berkatalah Imam Ibrahim bin Adham, hina sa'alu, ketika masyarakat sudah kumpul, yang mana mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, astajib, maka niscaya akan aku kabulkan, lakum, bagi kalian, apa yang kalian doakan. Wa ana nad'u falam yastajib, wa inna nad'u falam yastajib, kami nak bertanya wahai Imam Ibrahim bin Adham tentang firman Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Nah, kamilah sudah berdoa, wa inna nad'u, wa inna mundu dahrin, dalam jangka waktu lama, sudah lama kami sudah banyak-banyak berdoa. Falam yastajib lana, akan tetapi ngapa doa kami tidak dikabulkan, sementara Allah berfirman seperti itu, ud'uni astajib lakum, kami ini lama berdoa tapi ngapa tidak dikabulkan. Faqala ay Ibrahim, maka Imam Ibrahim bin Adham menjawab, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah,
li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya. Ngapa demikian? Karena hati-hati kalian telah mati. Min asyrati asya dikarenakan ada 10 perkara. Baik kaifa yustajab du'aukum, lalu bagaimana doa kalian pacak dikabulkan sementara 10 perkara ini ada pada diri kalian. Ada 10 perkara yang menyebabkan hati kalian itu mati sehingga doa kalian tidak kabul. Awaluha 10. Yang pertama, annakum kalian arabtumullah, kalian mengetahui Allah, annahu khaliqukum, bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan kalian, wa raziqukum, dan dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Walam ta'uddu haqqahu, kalian tahu bahwasanya Allah itu Tuhan kalian. Kalian tahu bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki kepada kalian. Akan tetapi walam ta'uddu haqqahu, kalian tidak memenuhi hak-haknya Allah. Maksudnya apa? Bi alam ta'buduhu kama amarakum. Gambarannya kalian tidak mau menyembah Allah sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Dikongkon solat dan tak solat, dikongkon zakat dan tak zakat, dikongkon puasa dan tak puasa, dikongkon berbuat baik dan tak berbuat baik. Nah, masalah sebutnya. Masani yang kedua, qara'tum kitab Allah, kalian membaca kitab Allah, walam ta'malu bih, akan tetapi kalian tidak mengamalkan bihi ay bi matmunihi, apa yang terkandung di dalam kitabullah. Kalian baca Al-Quran tapi nanda mengamalkan isinya. Wasalisu yang ketiga, annakum ad-da'aitum, annakum idda'aitum adawata iblis. Yang ketiga, kalian mengaku, mengklaim adawata iblis, bermusuhan dengan iblis. Wa walaitumuhu, akan tetapi kalian malah mengikutinya. Tabi'tumuhu fi awamirihi, kalian mengaku bahwasanya kalian memusuhi iblis tapi malah kalian mengikuti perintah-perintahnya. Warabi yang keempat, annakum idda'aitum hubbar rasul, kalian mengaku, mengklaim cinta kepada Rasul, wa taraktum asarahu, akan tetapi kalian malah meninggalkan asarahu, amalahu, apa yang dibuat oleh Rasul, wa sunnatahu, dan sunnah Rasul, ay tariqatahu, cara, jalannya para Rasul. Falam taqtadu bih, kalian tidak mengikutinya, tidak menjadikan Rasul itu sebagai suri teladan. Wal khamis yang kelima, annakum idda'aitum hubbal jannah, kalian mengklaim, mengaku cinta dengan surga, walam ta'malulah, akan tetapi kalian tidak mau beramal untuk surga. Ailam ta'malu al-amala al-muwasila ilaiha,
Kalian tidak mau beramal dengan sebuah amal yang dapat menyampaikan kalian ke surga. Wasadisu yang keenam, annakum idda'aitum khaufan nar. Kalian mengklaim diri kalian takut dengan api neraka. Walam tantahu aniz zunub, akan tetapi kalian tidak mau berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Ilmu qiati finnar, melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. As-sabi yang ketujuh, annakum idda'aitum ay i'taqadtum annal mauta haqqun. Yang ketujuh, kalian mengklaim, meyakini bahwasanya kematian itu hak, kematian itu pasti, waqi'un la budda minhun, pasti terjadi, tidak mungkin tidak, pasti pasti mati. Walam tasta'iddu lahu, akan tetapi kalian tidak mempersiapkan bekal, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lam tata'habbu bi'idyanil amalis soleh li ajlih, tidak mempersiapkan dengan mengerjakan amal soleh li ajlihi, untuk menghadapi kematian. Wasaminu yang ke-8, annakum ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum. Yang ke-8, kalian menyibukkan diri melihat aib orang lain, sibuk ngoreksi aib kekurangan orang lain, bil igtiyabi, dengan apa, mengumpat, mengunjing, kerudian. Fataraktum uyuba anfusikum, sementara kalian meninggalkan kekurangan yang ada pada diri kalian sendiri. Bi allam tuhawwilu fi tatriha fi tathhiriha, gambarannya kalian tidak berupaya untuk mensucikan diri kalian, sibuk ngurusi perilaku buruk orang lain. Watasi'u yang ke-9, annakum ta'kuluna rizqallah wa la tashkuruna, kalian makan rizki Allah wa lam tashkurulah, akan tetapi kalian tidak mensyukurinya. Fasyukrul abdi, adapun syukurnya seorang hamba lillahi, kepada Allah Ta'ala, sana'uhu, adalah sana'uhu. Syukurnya seorang hamba kepada Allah itu adalah sana'uhu, pujian seorang hamba alaihi, terhadap Allah, bizikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah ilaihi, yang diberikan kepada seorang hamba. Summa ta'atihi, lalu kemudian si hamba mentaati perintah-perintahnya. Selain menyebutkan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya, juga sekaligus mentaati perintah-perintahnya. Wal ashiru yang ke-10, annakum tudfinuna mautakum, kalian mengubur orang-orang yang mati di antara kalian, marratan ba'da marratin, satu persatu. Wala ta'tabiruna, akan tetapi sekian banyak orang yang mati yang kalian kubur, falam ta'tabiruna, kalian tidak bisa mengambil pelajaran. Ailla tata'izuna, kalian tidak bisa mengambil nasihat
bihim atas kematian orang-orang yang ada di antara kalian. Wala yatazakkaruna, dengan kematian mereka saudara-saudari kalian yang lebih dulu wafat, wala yatazakkaruna, kalian tidak ingat. Fa in kuntum, jikalau seandainya kalian tatazakkaruna, ingat bahwasanya bakal mati juga. Fatarghabuna bima fi ahlil khair, seandainya kalian bisa mengambil pelajaran daripada orang-orang yang mati lebih dulu di antara kalian, maka kalian pasti akan suka untuk melakukan hal-hal yang baik sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang baik. Watarhabuna bima fi ahlil syarr, dan tentunya kalian akan takut melakukan sesuatu dosa yang dilakukan oleh ahli maksiat atau ahli keburukan. Wa an ibni Abi Hatim, dan dari sahabat dari Ibnu Abi Hatim, anna Jibrila, bahwasanya malaikat Jibril qala, pernah bertanya di Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'istu ila ahadin ahabbu ilayya minka. Kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, ma bu'istu, tidaklah aku diutus, ila ahadin, pada seorang nabi, ahabbu, yang paling aku sukai, ilayya, minka, daripada engkau. Tidak ada satupun nabi yang paling aku cintai selain engkau. Tidaklah aku diutus untuk menyampaikan wahyu kepada seorang nabi yang paling aku cintai selain daripada engkau. Afala u'allimuk, maukah engkau aku ajarkan, kata malaikat Jibril, doaan, suatu doa, ikhtaba'tuhu, yang aku simpan doa ini, laka, khusus untukmu. Lam u'allimuhu li ahadin, yang mana doa ini tidak pernah aku ajarkan kepada salah seorang nabi pun selain daripada qablaka, sebelum engkau. Tada'u bih, berdoalah engkau, bihi, dengan doa ini, fi raubah war rahbah, baik dalam keadaan sangat-sangat berharap kepada Allah, war rahbah, dan di saat benar-benar takut, dalam keadaan benar-benar mengharap rahmat Allah, dan di saat benar-benar takut akan siksaan Allah. Doanya apa? Qul, berdoalah, ya nuras samawati wal ard, wahai Allah, zat yang memberikan cahaya langit dan bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ard, wahai zat yang mengatur langit dan bumi. Wa ya samadas samawati wal ard, wahai zat yang samadas samawati wal ard, menjaga langit dan bumi. Wa ya zayyina samawati wal ard, wahai zat yang menghiasi langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ard, wahai Allah, zat yang memperindah langit dan bumi. Wa ya zal jalali wal ikram, wahai Allah, zat yang maha agung lagi maha mulia. Wa ya ghausal mustaghisina, wahai Allah, zat yang menolong orang-orang yang memohon pertolongan. Wa muntaha ragbatil abidin, wahai Allah yang menjadi puncak harapan orang-orang yang ahli ibadah. Wa munaffisal qurabi, wahai zat yang menghilangkan kesusahan. Anil makrubin, dari orang-orang yang susah.
wa mufarrijal ghammi, wahai zat yang menghilangkan sama gom ini maknanya sumpah kesusahan, anil maghmumi dari orang-orang yang memang menghadapi kesulitan dan kesusahan, basarikhal mustasrikhin, wahai zat yang memperhatikan kesusahan hamba-hambanya yang memohon pertolongan, wa mujibah su'alil abidin, wahai Allah zat yang mengabulkan permohonan orang-orang yang ahli ibadah. Summa tas'al Allah hajata min hawaijid dunya wal akhirah, setelah memuji dengan nama-nama Allah tadi, kata malaikat Jibril, mintalah kepada Allah hajatan, sebuah hajat, min hawaijid dunya wal akhirah, daripada beberapa hajat dunia dan akhirat. Jadi pada intinya doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad ini adalah doa khusus yang mana belum pernah beliau ajarkan kepada Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad. Yang mana doa ini berisi tentang puji-pujian, puji-pujian terhadap nama-namanya Allah, terhadap nama besarnya Allah. Makanya dimulai dengan apa tadi? Ya nuras samawati wal ard, wa ya qayyumas samawati wal ard, wa ya samadas samawati wal ard, dan seterusnya. Setelah memuji-muji asma-asma Allah, lalu kemudian mintalah kepada Allah sebuah hajat daripada hajat dunia maupun akhirat. Jadi setelah muji-muji tadi, nama-nama Allah tadi diisi dengan hajat-hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Wal maqala sabi'a asyara wal